Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Farida Fitri Sripta Prameswari dengan NIM 20060310017 dari kelas kimia B untuk kelas AMDAL-nya kelas AMDAL H. Jadi izinkan saya mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pembuatan dari pabrik melanin. Jadi saya akan menjelaskan pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan kegiatan, lalu pembahasan yang berisi penjelasan besaran usaha, lokasi proyek, flowchart, dan pembahasan dari tahap prarekonstruksi, konstruksi, dan pasca rekonstruksi. Lalu yang terakhir adalah penutup yang berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam makalah. Jadi latar belakang dari kegiatan ini adalah plastik merupakan salah satu bahan yang biasa digunakan dalam membuat peralatan rumah tangga. Namun plastik tidak sepenuhnya menjadi bahan baku yang aman bagi kesehatan. Nyatanya jika plastik tidak dapat dibakar dan harus didaur ulang. Hal itu karena apabila plastik dibakar akan menghasilkan senyawa yang berbahaya, yaitu dioksin atau zat yang bisa digunakan sebagai herbisida atau racun tumbuhan. Berdasarkan paparan dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Buleleng, hasil pembakaran sampah plastik yang mengandung klorin dapat menghasilkan 75 jenis zat beracun lain. Asap dari pembakarannya mengandung benzopirena, yaitu gas beracun yang menyebabkan serangan jantung sebanyak 350 kali. Oleh karena itu dibutuhkan pengganti dari plastik yang sifatnya hampir seperti plastik, yaitu tahan lama dan tidak mudah pecah, dan yang pastinya aman bagi makanan dan kesehatan. Salah satu zat kimia yang ditemukan dalam produk peralatan makanan yang terbuat dari melamin. Melamin merupakan bahan kimia yang biasanya digunakan dalam pembuatan plastik, pupuk, cat, dan perekat. Melamin adalah senyawa basa organik dengan rumus kimia C3H6N6 dan memiliki nama IUPAC 135-triazina 2,4,6 triamina. Melamin hanya sedikit larut dalam air. Kemudian tujuan kegiatan ini adalah yaitu untuk menunjang kebutuhan bahan melamin sebagai pengganti plastik di kawasan pasar dan sekitarnya. Lalu, mengembangkan bidang industri melamin sebagai penunjang kegiatan industri. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan program pembangunan daerah dalam menciptakan dan meningkatkan lapangan pekerjaan utamanya bagi masyarakat sekitar. Lalu pembahasannya ini merupakan flowchart dari prakonstruksi. Jadi yang pertama-tama kita harus melakukan survei dan investigasi untuk mengetahui harga tanah dan juga bagaimana keadaan tanah yang akan dibangun menjadi pabrik melamin. Lalu sosialisasi dan publikasi. Di sini kita akan mensosialisasikan apa sih dampak dari pembuatan pabrik ini, baik dampak negatif maupun positifnya. Lalu dari hal-hal yang sudah kita sosialisasikan dapat menyebabkan persepsi dan sikap masyarakat, entah itu ke arah negatif maupun positif. Lalu yang terakhir yaitu pembebasan lahan, di mana pada pembebasan lahan ini mempertimbangkan seperti kurangnya daerah resapan, lalu dapat menyediakan lapangan pekerjaan, dan dapat menyebabkan polusi, baik itu tanah, udara, dan air. Lalu pada tahap yang kedua konstruksi, yaitu konstruksi terdapat rekrutmen tenaga kerja, sosialisasi dan publikasi, lalu dan pembangunan fisik dan gedung. Pada rekrutmen tenaga kerja, hal ini dapat menyebabkan penurunannya tingkat pengangguran. Dan secara tidak langsung juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Misal, ketika ada puli-puli proyek membangun, maka masyarakat sekitar dapat membuka warung untuk menyediakan pangan bagi pekerja yang ada di tempat konstruksi. Lalu sosialisasi dan publikasi mengenai keresahan masyarakat, yang mana kegiatan ini dapat meningkatkan polusi udara dan suara, sehingga dapat menyebabkan juga penurunan kenyamanan lingkungan dan juga menyebabkan keresahan masyarakat, lalu dapat juga merubah persepsi masyarakat. Bagaimana cara mengubah persepsi masyarakat, yaitu dengan kita mengenalkan kegiatan ini, lalu memberitahu dampak positif dan negatifnya. Maka dari yang mungkin awalnya persepsi masyarakat itu negatif, maka dapat berubah menjadi positif. Yang terakhir yaitu pembangunan fisik dan gedung dengan menutup jalan sekitar, seperti pada proyek pada umumnya. Yang terakhir yaitu tahap operasional.
Dilihat dari sosialisasi dan publikasi, transportasi logistik, dan rekrutmen tenaga kerja. Pada sosialisasi dan publikasi sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi akan dijelaskan juga tentang proses tekanan rendah yang mana meliputi proses BASF, lalu Channeling, proses Tamchaiban, dan proses OSW. Lalu yang untuk proses tekanan tingginya itu melamin chemical process, lalu proses Monte-Edison dan proses Nissan. Yang mana dari proses-proses tersebut dapat menghasilkan produk yang akhirnya nanti dapat dipasarkan, lalu juga menghasilkan limbah, yang mana kita harus juga melakukan filterisasi IPA atau instalasi pengolahan air limbah. Lalu untuk transportasi logistik dapat meningkatkan kepadatan lalu lintas, yang mana ketika lalu lintas ini padat maka menyebabkan menjadi macet, dan hal itu dapat meningkatkan polusi udara juga suara. Lalu juga dapat menyebabkan penurunannya kenyamanan lingkungan, yang mana di jalan menjadi sumpek dan padat. Lalu hal itu juga dapat merubah persepsi masyarakat lagi. Jadi pada intinya pada setiap tahap dapat menyebabkan persepsi baik itu ke arah negatif maupun positif. Lalu yang terakhir, rekrutmen tenaga kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan ekonomi masyarakat kita. Dari saya, apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.